para penulis sih memang kebanyakan dinilai itu, wah gitu ya, para penulis, Heeh heeh. wah itu keren, udah terkenal atau apa. Tapi Heeh. sebenarnya kenapa kok, teman-teman penulis itu katakanlah penulis besar ya, Heeh. katakanlah kayak si A gitu, udah Heeh. penulis, difilmin juga ya. Mhm. Kebanyakan orang tuh cuma lihat, oh dia udah berhasil, udah keren gitu. Tapi Mhm. untuk ke sana itu ada small things gitu loh, ada hal kecil yang pernah dia dulu lalui gitu. Kayak misalkan, Mmm. saya nih sebelum sebelum novel saya terbit itu saya jadi, ini, istilahnya itu misteri misteri shopper. Misteri shopper itu adalah orang-orang yang menyamar menyamar jadi pelanggan 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 entah itu nasabah bank, entah itu Heeh nasabah asuransi. Saya terakhir heeh. itu jadi pelanggan, eee ojek online. Jadi Mhm. saya tuh pura-pura jadi pelanggan, Heeh. ada pekerjaan kayak gitu, Mas. Jadi namanya itu mystery shopper Wow. atau mystery shopping. Wow Nah wow itu, wow wow. ada perusahaannya juga Heeh. dan itu legal. Jadi kita pura-pura jadi konsumen, lalu nanti kita melihat kinerjanya si, driver ini gimana, oh ternyata sopan gitu. Itu kayak Oh, gitu tuh, kayak gitu tuh. Nah itu, baru oh itu tahu. susah banget itu kerjaan kayak gitu tuh. Oh itu saya harus di jalanan itu Heeh. setiap kali sehari harus 40 kali perjalanan, Wih, 40 kali perjalanan, naik turun gila pakai ojek online. Nah itu kayak gila. gitu. Untuk itu, jadi pasti pasti lewat susah-susahnya dulu. Mmm. Jadi, wih, perjuangan penulis ini ya. Jadi untuk semua yang Ya, nonton itu dunia penulis itu ya mungkin yang sudah top ya itu merasakan kenikmatan. Tapi di balik itu semua itu lebih banyak yang nggak nikmatnya sebenarnya. Yang betul. dipajang itu yang nikmat aja. Yang Iya, diposting di sosial medianya itu yang enak-enaknya aja. betul 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 Di betul. baliknya itu, wah ada yang Wah, makan ini besok makan apa. nah Atau mungkin kok benar benar. bukuku kok revisi terus, nggak terbit-terbit. Nah, betul 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 Atau betul. kok ini udah dipajang bertahun-tahun nggak ada yang beli, kurang promosi atau Nah, apa. betul betul. Ini Betul betul terjadi betul. ya, luar biasa ya. Terus oke itu jadi terus mungkin, lebih jauh lagi mungkin saya juga sempat nanya ya kalau nggak salah, sempat nanya atau sempat penasaran si Raven Publishing ya, kalau itu bikin sendiri ya Mas ya kalau nggak salah, apa, Raven Ya, Publishing itu? itu bikin Heeh. sendiri, tapi masih 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 kecil-kecilan sih, masih Mmm. kecil-kecilan. Itu rencana saya ini mau ngerjakan bareng sama Rian, Oh ya, heeh, Rinaldi Mas itu, ya Rian, itu, heeh, Mas Rian yang ya kakak kelas Rian, saya tadi ya, kakak kelas yang suka heeh, sefrekuensi. ya itu. Karena ya memang, apa ya, memang penerbitan masih kecil gitu ya, Mmm, itu kayak gitu. berarti anu Mas ya, sudah apa kayak, mungkin gini ya, kayak udah bikin tulisan nih, misalkan ini bagi yang orang awam ya, sangat awam ya. Bikin tulisan itu kan di Microsoft Word atau apa Ya aplikasi pengolah kata sejenis lah. Terus, ya habis itu untuk bisa menjadi buku yang akhirnya terbit di toko buku atau dimanapun bahkan sampai ada kayak ISBN kalau nggak salah ada, jadi ada iya, standar buku nasional itu ternyata memang harus, melalui penerbit ya? Maksudnya untuk kayak gitu tuh? oh harus harus Heeh, harus, karena hanya penerbit yang sudah mendaftar di Perpusnas, itu dia heeh. bisa mengeluarkan ISBN. Jadi kalau Mas Oh, Dino misalkan ya, heeh. panggilanmu siapa toh? Dino kan ya? Atau Iya Dino iya ya? Aku iya, lupa. Ya boleh Dino boleh. ya. Boleh boleh. Kalau Am misalkan Mas Dino bikin heeh, penerbitan, heeh, terus udah pakai akta notaris, heeh heeh, tapi kemudian nggak didaftarkan ke heeh, Perpusnas, ya dia mhm. nggak bisa bikin ISBN. Gitu. Oh, tapi cuma sekedar nerbitin buku aja Mas, Mas, cuma sekedar nerbitin doang ya? Ya, hanya untuk sekedar untuk ngeluarin ISBN itu. Oh, jadi kayak ISBN itu kayak standar nasional gitu ya? Internasional malahan, Internasional? Oh internasional. iya, internasional. Jadi kayak bukunya itu resmi gitu, diakui. Resmi ya diakui. Oh. Tapi kok berarti Mas Reza ini juga maksudnya selain penulisnya gitu kan, selain nulis karyanya Pemburu Halimun atau apapun nanti ya, itu juga berupaya juga kayak mengolah sendiri masalah publishing atau penerbitannya berarti ya dengan Iya Raven betul, ini ya, Pak? Dengan Raven ini kayak betul gitu betul. berarti ya? Iya betul Oh, betul betul. berarti Itu saya heeh, bikin Raven itu juga ada orang-orang reseknya. Jadi, Raven ini
ini kan logonya kan yang bikin kan teman saya ya. Tadi kan Ah, sudah ah, sempat lihat logonya ah, ya. ah, ah. Dan itu saya tahu bener kredibilitasnya dia tuh bikin logo itu apa. Dan dia pun juga pernah terpilih sebagai 4 besar orang yang logo Indonesia Merdeka tahun lalu kalau nggak salah kan setiap kali Indonesia Oh, HUT itu kan ada 74 tahun, nah iya, iya. 71 tahun, Ah, nah, itu kan ah, ah, beda-beda tiap tahun. ah, ah, Itu ah, minta desainer. Nah, dia ini masuk 4 besar, 4 besar. ah, Nah, ah, kebetulan dia teman SMP saya, kemudian saya minta untuk bikinin logo gitu ya. Saya ah, bayar. ah, Kemudian ada orang dari penerbit lain tuh ngomong, ah, "Loh, logomu ini jangan-jangan plagiat ya?" Ternyata ah. di luar negeri itu ada namanya juga Raven Publishing. Ada juga namanya Raven Publishing. Loh. Saya baru tahu. Saya Ah, baru tahu. Cuman kan namanya kalau kita bikin Raven Publishing, gagak, pasti logonya kan juga gagak kan, nggak mungkin kucing gitu loh. Terus nggak mungkin kucing, nggak mungkin amuba bahkan kan ya. Terus, nah habis itu karena dia ngomong, loh ini namanya sama, logonya juga gagak. Ini pasti logomu tuh plagiat tuh. Itu pernah ribut itu sama teman saya di sosmed. Dan dia juga punya penerbitan gitu loh. Dan saya tuh nggak pernah kutak-ngatik gitu lah. Mestinya nggak pernah ah, ribut ribut ah. kayak gitu sih. Dan ternyata di dunia ini ada tiga nama Raven Publishing itu termasuk saya. Oh. Nah, saya terus terang emang nggak tahu kan kalau ternyata di luar negeri itu ada tiga dan ada dua lainnya ya. Nah, dua lainnya ini Hmm. kan saling nggak tahu kan ya, saling nggak tahu Hmm. dan Hmm. Hmm. ya fan-fan aja gitu loh. Ya saya Hmm. juga karena baru tahu di Indonesia juga belum ada nama Raven Publishing. Hmm. Notaris sudah ngecek, dia lancar-lancar aja. Terus kemudian ada orang reseknya tuh bilang namanya sama gini, logonya kok juga gagah ini, plagiat ini niru ini. Bilang gitu saya sampai mau dilaporin kemana itu. Orang apa namanya anggota IKP gitu. Wah, aneh-aneh gitu orang-orang. Oh. Gak Wow. tahu orang-orang kok pengen resek gitu ya. sukanya, sukanya cari resek. Wow, jadi berat ya, maksudnya Berat, terjel berat. loh nulis ini, maksudnya nulis dari mulai tadi ya, kita pembahasan ini kan mulai dari idenya cerita, Ya, naskah, terus cerita jadi ya, yang setebal berapa itu sampai masalah publishing ini tidak lepas dari berbagai masalah yang iya mana betul, betul. ada aja dan ya Ada alhamdulillah aja. dan memang dengan tekad yang kuat dan semangat yang sangat luar biasa ini tetap jalan namanya udah passion, Oh, iya, kita udah iya. memperjuangkan itu kan untuk karya kita gitu kan. Nah, seperti itu ternyata ya. Luar biasa. Kalau Jadi, kalau dari Hah? kalau dari saya sih anu sih, misalkan gimana sih caranya kalau kita bisa tetap bertahan sama passion gitu Heeh, ya. Kalau saya heeh. pribadi sih lebih menekankan ke kenapa kita dulu mulai gitu. Kenapa Oh. kita dulu tuh memulai jadi penulis. Kenapa Hmm. kok kita dulu pengen bikin penerbitan, alasannya apa? Nah, itu Hmm. yang bagi seorang itu yang kalau memulai apa-apa itu ya itu harus dimikirin dulu. Kenapa sih Hmm. kok pengen mulai ini, terus kalau ada badai-badai kayak gitu, Hmm. apakah dengan mudah kita langsung, "Ah, udahlah nggak mau tahu," gitu, lepas tangan atau gimana gitu kan. Hmm. Ya yang bikin motivasi saya sih ya itu, saya selalu ingat, kenapa sih saya pengen jadi penulis puisi kriminal, Hmm. kenapa pengen nerbitin bikin Raven Publishing gitu. Iya, Itu iya. aja sih, Iya. simple lah. Berarti sebenarnya kalau saya punya tulisan bisa Mas ya, bisa dikirim ya ke Raven atau gimana? Boleh, boleh. Oh, boleh ya. Berarti semuanya yang nonton, yang punya tulisan terutama tentang yang suka kriminal ya, yang sefrekuensi lah ya. Siapa tahu itu silakan dikirimkan naskahnya kalau mau direview atau mungkin minta diterbitkan dengan negosiasi yang kalian sendiri yang atur lah ya. Nanti nggak tahu ya. Saya Iya, kurang paham juga kayak apa berapa persenannya. Cuma yang jelas menyelami dunia kepenulisan dan sampai terbit itu kayak itu mungkin menjadi keinginan saya ya. Jadi kayak pengen punya buku juga sih. Cuma walaupun memang ya, ya sudahlah nulis-nulis dulu aja gitu kan. Soalnya kalau ya, dipikir-pikir saya ini kan kebetulan Mas kerjaannya sempat ngurusi website sekolah gitu loh. Ya oh iya, sampai sekarang sih disuruh nulis berita gitu loh. Tak lihat-lihat ah, tulisanku itu rata-rata setiap hari itu bisa ratusan, 200, 300, 400 kata lah. Anggaplah setiap hmm, hari. Tak lihat-lihat, ini loh bisa jadi buku kayaknya. Maksudnya, walaupun betul, 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 isinya berita-berita, tapi kan bisa diarahkan temanya apa, betul, betul, Terus betul, betul, pikirku, betul, wah kayaknya aku bisa deh bikin buku nih. Kayaknya loh ya. betul, Cuma ya betul, itu belum ada kepikiran. Dan mungkin setelah ini, mungkin gara-gara pandemi ini juga, karena jam ngajar agak berkurang, jadi saya bisa bervariasi ngapa-ngapain aja. ya, Termasuk nge-YouTube ini. Jadi boleh ya, berarti umum mungkin siapa tahu ada teman-teman siapa tahu punya karya yang dipendam gitu kan cuma di laptop aja terus kayak malu itu kan mau share kemana nih, lomba nggak ya, ada misalkan atau
Atau jangan-jangan udah punya yang sudah tebel gitu kan, puluhan halaman itu kan, naskah serial killer juga itu kan, karena sukanya mungkin nonton sejenis ya, Sherlock Holmes lah, atau Detektif Conan lah, detektif lainnya itu kan, siapa tahu kayaknya imajinasinya Ah, liar itu kan, terus nulis sendiri, ya, boleh ya berarti ya ke Revon ya bro, mantap. betul, boleh, boleh. Jadi kalau nggak salah Mas Reza ini mungkin ya kebentuk Ya, sampai sekarang ini punya imajinasi dan lain sebagainya juga. Ini adalah sosok yang mengenalkan saya dulu di waktu kuliah itu dengan dunia ya sama tadi misteri, dan akhirnya ternyata itu ada forumnya di Indonesia. Jadi di Indonesia itu iya, sempat punya Indonesia Mystery Forum yang saat itu betul. lagi hits-hitsnya banget di Facebook, Hitsnya, di betul, Kaskus, di Facebook, dan pokoknya sosial media sebelum adanya Instagram dan WA yang lebih iya, merajai ya. Zaman dulu di Facebook dan betul, betul. Kaskus. Jadi saya dulu tuh gini, suka waktu awal-awal tahun 2009, 2010 ya, pokoknya 2010 ke bawah sampai 12 itu kan, itu kayak rame-ramenya blogspot. Nah, akhirnya Betul, betul. teman-teman saya itu bukanya terselubung, terselubung.com. Jadi kayak fakta-fakta unik sampai akhirnya misteri. Dan waktu itu saya Iya, mikirnya cuma sekedar gini, paling itu orang luar negeri yang pinter gitu kan, akhirnya diterjemahkan. ah, Tapi ternyata lebih dekat lagi ke Mas Reza. Mas Reza ini akhirnya entah memasukkan saya di grupnya atau akhirnya saya baca-baca situ, isinya orang pinter-pinter, isinya orang-orang yang membedah segala hal itu sampai maksudnya dimasuk akalkan dan hoax apa enggak gitu loh lah. Sekarang kan iya, kayaknya hoax ini merajalela, padahal orang zaman dulu itu betul, justru kritis gitu loh. Maksudnya ada hoax dikit, betul, betul. ntar tahan dulu, bahas dulu ini, ntar ini bener apa enggak Iya, gitu kan. Nah itu gimana Mas serunya zaman-zaman itu? Jadi kayak Mas sampai Mas Reza pun kayak iya. orang penting di Indonesia Mystery Forum ini kayaknya presiden atau wakil Oh, direktur enggak. atau jadi Ya, memang Indonesia Mystery Forum atau Info itu memang sekarang heeh, tuh sudah, bukan sekarang ya, beberapa tahun belakangan memang sudah nggak aktif ya, karena heeh, problemnya para apa namanya, para admin grup adalah mereka bertambah usia dan mereka kena oh, pekerjaan. Jadi oh, pada terbengkalai itu. Saya pun juga heeh, udah lama nggak Indonesia Mystery Forum. Nah, heeh, cuman kalau fenomena yang dibahas sama Aldino ini tadi itu gini, jadi ada orang ini agak nyerempet sedikit OOT ya. Ada filsuf namanya itu John Baudrillard. John Baudrillard mhm, itu terkenal dengan pemikirannya yang namanya itu simulakra. Simulakra sama satunya itu simulakra sama simulakrum. Nah, simulakra itu intinya gini sih, simulakra atau simulakrum itu adalah kopi dari kopi. Jadi misalkan ada berita fakta nih, ada berita heeh, fakta, heeh, kemudian disadur oleh orang lain. heeh. Nah, sadurannya ini kemudian disadur lagi sehingga kita nggak tahu fakta yang benar itu yang mana. Itu namanya simulakra atau simulakrum. Nah, Oh, Paul Goodlart ini kemudian pemikirannya itu menarik. Dia itu membagi zaman itu ada 3 tingkatan. heeh, Yang pertama itu di zaman-zaman Renaissance itu adalah mhm, zaman-zaman orang-orang tuh pada mesti suka keindahan-keindahan. Kalau mmm, Mas Aldino itu pernah tahu lukisan raja-raja, itu nggak ada yang jelek-jelek, pasti cantik-cantik, ganteng-ganteng gitu. Raja-raja zaman dulu di zaman-zaman iya, Renaissance tuh heeh, heeh, lukisannya itu kan heeh, 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 Napoleon juga dibikin nggak iya, kelihatan pendek gitu kan ya, padahal dia heeh, pendek sekali. Nah oh, itu heeh, zaman dulu tuh suka yang utopia-utopia. Nah kemudian mmm, ada revolusi industri, sukanya itu apalah gitu, saya agak lupa ya. Nah kita ini sekarang itu udah di masa di mana fakta itu orang tuh udah males cari, terjun langsung ke lapangan tuh udah langsung males gitu loh. Maunya tuh cuma mmm, cari informasi. Dan informasi ini yang dianggap benar oleh orang-orang. Padahal itu belum mmm, tentu benar. Padahal belum tentu mmm, benar. Kayak misalkan yang terbaru itu misalkan nih kaitan alien itu apakah jin gitu ya. Alien itu apakah jin gitu. Nah, ini kan masih belum tahu. Orang-orang tuh belum tahu gitu heeh, walaupun ada fenomena-fenomena metafisika yang menyertai di apa namanya kedatangan alien atau kedatangan UFO gitu. heeh, Nah, nah ini oleh orang-orang yang suka dengan informasi, yang gila dengan informasi. heeh, Mereka tuh asal share gitu loh, asal share tanpa mengkaji oh, lebih dahulu atau apa gitu lah. Banyak kan kayak mmm, berita-berita hoax gitu ya, iya, apalagi waktu zaman-zaman pemilu-pemilu itu, wah parah banget itu oh, waktu itu. iya, iya, Nah, heeh,
Itu yang kemudian Baudrillard itu ngomong di masa yang modern ini itu udah zamannya itu virtual reality. Apa yang dimaksud benar itu adalah apa yang lewat informasi. Padahal informasi ini belum tentu benar. Gitu. Nah, itu sih. Jadi saya sih suka ya dengan pemikirannya dia karena memang terbukti benar di era yang serba maju, gampang gini tuh hal-hal itu jadi gampang untuk viral, terus gampang untuk kan ada tuh penulis-penulis tuh yang menempuh jalan viral dengan cara dia bikin modal atau dia bikin konten yang nyakitin hati apa gitulah. Jadi ya kayak gitu-gitu drama-drama gitu. Penulis atau artis gitu ya kayak gitu-gitu. Banyak tuh ya supaya dia terkenal. Bener enggaknya nggak tahu. Ya inilah zaman sekarang ya. Jadi yang pokoknya jadi mungkin Mas Reza ini kalau ditanyain kayak gitu kan kebetulan ini pandemi ini. Aku punya pemikiran gini Mas. Selama pandemi kan awal-awal pandemi orang disuruh di rumah aja gitu kan. Dirumahkan aja, rata-rata yang kerja jadi rumah, yang sekolah jadi di rumah lah. Aku juga melihat fenomena anak-anak ini juga karena di rumah, kebetulan kalau di rumah punya internet, punya gadget, punya alat gitu kan, akhirnya aksesnya menjadi lebih banyak untuk mengakses yang sebelumnya nggak diakses. Akhirnya termasuk informasi. Nah, tapi masalahnya informasi yang beredar ini tidak selalu semuanya itu benar dan baik gitu loh. Maksudnya dalam artian akhirnya loh kok akhirnya dipercaya. Termasuk akhirnya muncul orang-orang yang berpaham yang harusnya itu kok aneh sih orangnya. Tapi dia mencoba menutupi dengan hal-hal yang masuk akal gitu. Akhirnya kan ada akun-akun Instagram itu kan yang melawan misalkan maksudnya melawan kayak corona itu adalah bla bla bla. Jadi mereka kayak bikin narasi yang berlawanan dengan arus utama, tapi banyak pengikutnya. Nah ini kan, ini kan kayaknya kalau orang kayak orang kayak Mas Reza ini udah makan asam garam udah kayak alah udah males ngurusi kayak gitu udah males. Tapi yang ngurus ya kalau Mas Reza kan alah itu zamanku dulu udah alah sekarang aja baru tenar orang-orang kayak gitu. Zaman dulu juga udah sering kayak gitu kan. Jadi kayak benar. Dari orang Mas Reza ini orang-orang kritis yang udah melalui asam garam informasi, asam garam pengetahuan aneh, unik dan sebagainya sampai dicek faktanya itu cuma sekedar rekayasa foto atau foto lama yang didaur ulang atau foto lama yang dinarasikan dengan hal baru lah itu kan sekarang ini gampang sekali dan orang dengan potongan thread langsung memfitnah lah apalah atau menyudutkan sosok yang nggak disukai lah ini kan bahaya sekali. Jadi kira-kira sarannya gimana ini Mas untuk kaum muda atau anak-anak yang sekarang? Ya saran sih lebih sering-sering cross check ya. Terus gini fenomena kayak gini nih kan sekarang tuh kalau yang seperti yang disampaikan dari Mas Dino tadi itu sekarang tuh orang itu udah nggak kebanyakan ya ada yang sedikit masih mengkritisi ada yang enggak gitu ya. Nah yang enggak itu kebanyakan orang tuh udah nggak nyari bener salahnya udah enggak gitu yang nyari yang mereka cari itu bukan kebenaran tapi kayak pembelaan dari perasaan mereka. Misalkan saya nggak suka tokoh ini gitu misalkan kemudian tokoh ini kemudian digoreng di berita-berita tambah seneng. Ya memang tokohnya kayak gini, brengsek kayak gitu segala macam. Itu orang sekarang tuh udah nggak mikir bener salahnya, tapi perasaannya dia itu kayak nggak suka sama ini. Kemudian ada berita kayak gitu, tambah nggak suka dia tambah nge-share kayak gitu. Misalkan ya kayak corona ini kan jelas real. Cuman ya ada beberapa yang ngomong enggak itu palsu gini. Itu sampai ada teman saya yang survivor COVID, dia tuh 1 bulan di ICU Dr. Sutomo. Dia tuh sampai ngomong gini, ada nggak temanmu itu yang nggak percaya corona? Oh ada gitu. Sini aku mau ajak dia, mau taruh dia di ICU gitu. jadi dia gemes gitu loh, yang bilang corona tuh ya ada gitu loh. Cuman yang nggak ada nih, sini kita tunjukin orang-orang yang kena corona gitu. Karena kayak orang di India tuh banyak yang mati, itu kan udah real kan, orang mati tuh real gitu. Karena itu ya, jadi ya susah sebenarnya untuk saran ya susah. Cuman saran saya ya gini lah, daripada nge-share yang keliru, mending nggak nge-share gitu aja. Siap. Terutama gini, untuk teman-teman tuh yang jualan.
jualan, misalnya kayak dia kayak jualan jualan makanan, jualan Ah, apapun itu ya, ah, pekerjaannya jualan. ah. Jangan nge-share yang aneh-aneh, kayak kontroversial. Karena saya pernah ikut apa namanya seminar Hmm, marketing, digital hmm, marketing itu dia ngomong gini, orang itu bakal jauh dari produsen ya. Kalau dia seseorang bakal kehilangan konsumen kalau dia tuh sering nge-share berita-berita yang berbau hoax seperti itu. Pasti akan hmm, mikirnya, kok orangnya nge-share kayak gini ya, jadi malas hmm. beli di situ gitu. Begitu. Oh, iya, 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 Itu iya. berpengaruh besar sama orang-orang yang jualan gitu. Hmm, iya, iya, iya. Jadi ini ya untuk yang nonton. Jadi saya juga sebenarnya kayak mana ya caranya? Maksudnya kayak mana cara membuat orang-orang ini supaya Oh, paling susah nggak susah. kritis, paling nggak apa namanya sebelum share itu lihat dulu kontennya apa ya sebelum di share. Oh, Sehingga ini berhenti aja kalau udah salah itu berhenti aja. Jangan malah tambah lah. Kan sekarang ini juga marak juga Mas. Jadi mungkin bisa jadi bahan cerita. Maksudnya bahan idenya Mas Reza kalau apa namanya kejahatan kriminal itu udah eranya IT misalkan itu kan iya betul betul. apa namanya peretasan data pribadi bahkan kemarin lembaga pemerintah aja Iya sekelas lembaga pemerintah dan mereka cuma ngeles gitu kan nggak apa-apa iya. kata siapa nggak apa-apa duitmu dikuras Eh, gampang atau betul 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 ditipu betul. itu kan karena Ah, WhatsApp aja kapan hari teman sekamar saya itu WhatsApp-nya itu diambil alih orang gitu kan jadi kan awalnya ya kayak mungkin biasa ya tapi kan siapa tahu buat nipu buat iya tiba-tiba betul apa betul. namanya ngeretas yang lain. Wah ini udah mungkin siapa tahu jadi bahan next bahan berikutnya ya tentang IT itu Iya kan kriminal karena eranya udah digital. Tapi saya tetap agak iya suka yang klasik-klasik sih kayak yang jadul-jadul kayak masih teknologinya sederhana itu kayak ada iya iya. sensasinya ya. Ini saya juga sempat lihat di Twitter atau di sosial media itu kayak bagaimana tentang penulis dan pembajakan. Nah, ini agak agak sensitif sih. Maksudnya mungkin ada beberapa orang yang biasa saja karena mungkin membacakan itu kayak membantu orang itu tahu karyanya. Tapi ada juga yang sudah kayak naik pitam atau udah naik udah tensi tinggi karena menganggap bahwa loh kalau orang menganggap biasa ini pekerjaan penulis dan sebagainya ini kayak dianggap rendah padahal kami itu berjuang dengan ini Mas Reza ini kan kalau nggak salah sempat ada juga yang apa namanya saya juga heran, ada buku bajakan. Ternyata ada buku bajakan itu. Jadi kayak Ada ada. difotokopi atau dibuat ulang dengan sampul Betul yang sama. Wow, betul. wow, Dan dijual dijual murah. dengan. Ada Nah itu dijual bagaimana murah. Mas? Ini pandangan atau opininya tentang hal tersebut yang. Ya saya sendiri memang memang apa ya ya marah-marah dengan para Uh, para pembaca gitu. uh, uh, Soalnya gini, mereka ngejual murah. Pertama tuh mereka tuh membunuh market ya, membunuh iya, market. Dan membunuh marketnya tuh gini, para penulis ini kan dapat uang dari royalti yes, atau dia memang jual bukunya sendiri gitu. Maksudnya uh, dalam harga yang utuh tanpa kepotong royalti gitu bisa. Nah, uh, kemudian ini para pembaca ini menjual buku itu dengan entah itu gratis atau entah dengan cara yang entah dengan harga yang sangat murah. Nah, ini kayak hmm, kayak apa ya? Ya sesuatu yang memang susah untuk dimaafkan ya, susah untuk dimaafkan. Cuman yang jadi problem itu adalah saya pun kadang itu enggak mengelak bahwa misalkan ketika saya misalkan kita skripsi lah ya, kita uh, kemudian pakai e-book yang gratis kayak gitu kan, juga gimana iya, ya iya, rasanya iya, ya, iya, iya. juga agak merasa bersalah gitu kan juga. Tapi karena cangkupannya itu yang memang di dalam negeri, yang rugi juga di dalam negeri sendiri, maka Hmm, ya untuk kasus satu ini ya ya memang saya nggak bisa tinggal diam gitu. Kalau yang hmm. buku-buku skripsi apa namanya jurnal-jurnal yang bisa kita akses itu kan memang sudah disediakan oleh situsnya itu, Iya, iya. maksudnya tuh udah resmi gitu loh, atau Heeh. udah domain publik lah, Iya, iya, udah domain heeh, publik gitu. heeh. Domain publik itu kayak gini, kita bebas menggunakan resource ini, kayak misalkan Mhm. Sherlock Holmes itu sudah domain publik. Jadi kalau Aldino Mmm. mau bikin Sherlock Holmes nikah gitu misalkan ya boleh, mau bikin Sherlock Holmes punya anak 5 gitu ya boleh-boleh aja. Oh, Udah domain bisa ya? udah bebas, Oh, udah ya, domain ya, ya, publik. ya, 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 Kalau ya. domain publik ya sah-sah aja sih. Kayak ada Mmm, situs-situs yang menyediakan e-book gratis itu kan mhm. ya karena mungkin
mereka sudah punya pertimbangan sendiri ya boleh lah. Tapi kalau yang oknum-oknum ini kan, nah udah nggak bikin situs ya kan, udah nggak bikin situs, udah udah gampang aja gitu mereka nge-share gitu. Terus jualnya dengan harga murah itu ya Hmm, sedih lah. Soalnya iya, iya, penulis iya. di Indonesia cukup menyedihkan. Cukup menyedihkan. Aduh, yes, itu ya. Jadi ini moga-moga kita semua menjadi terbuka hati pikiran bahwa Ya, pekerjaan penulis, terus apalagi mungkin sosok penulis itu ada di lingkungan dekat kita, teman-teman betul, circle kita. Itu betul. janganlah begini, misalnya, kamu kan nulis, Iya. baca dong. Alah, bukumu gratis dong itu, kan teman sendiri. Nah ini itu juga membunuh pelan-pelan itu. Iya, iya, benar, 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 Aduh, benar. ini kita itu sebagai, jadi solusinya dari itu tadi ya memang kalau nggak bisa beli sudahlah nunggu dulu itu kan. Tar Iya, nunggu dulu. dulu. Siapa tahu beberapa Nunggu tahun dulu. kemudian karena penulisnya dapat rezeki banyak digratiskan dari penulis Nah, atau asli. giveaway Atau gitu. mungkin ada investor yang akhirnya itu hak royaltinya dibeli dan akhirnya investor tersebut yang baik hati yang oke. Nah, Nah, atau ya sebagai atau ya kita sebagai yang sekarang ini sebisanya lah kita dukung karya-karya teman, karya-karya ya, orang-orang terdekat kita yang kita kenal, yang orangnya udah loh ini ya kita dukung lah dengan membeli karya. Saya juga punya teman sih kapan hari juga nawari buku cerpen kalau nggak salah itu, terus langsung aja saya mikir penasaran juga sih saya juga tulisannya seperti apa sih, akhirnya ya pelan-pelan lah nggak keras ya, padahal biasanya orang penulis itu bosen nih loh, misalnya kayak apa sih penulis, ternyata Mas Reza ini enggak ya, karena pemikirannya ini penuh misteri unik. Apalagi bacaannya luas ya, seperti tokoh-tokoh tadi tuh saya nggak kenal tokoh-tokoh yang disebutin itu siapa ya, filsuf itu saya taunya kan Plato gitu kan, atau siapa ya, ini kok ya, tapi pemikirannya keren ya, jadi kayak ya. membuka wawasan kita supaya ya paling tidak menjadi lebih bijak, menjadi lebih baik dalam Hmm, keseharian. Oke, mungkin terakhir Mas apa ya? ya. Closing statement untuk Mas Reza, untuk pemirsa atau yang nonton atau siapapun. Closing Ya. statement sebelum ditutup. Eh, apa ya? Jadi gini, bagi teman-teman yang ingin menulis atau sedang ingin menulis, Ya. jangan dulu memikirkan karya kalian itu harus kayak gini, gimana ya. Tapi nggak ada jalan singkat untuk jadi penulis. Serius, nggak ada. Ya, cara satu-satunya untuk jadi penulis adalah cuma satu. Nulis aja dulu. Nulis aja dulu. Benar, benar. Berapapun katanya, terus kalau bisa bercerita ya, ceritanya ada temanya, terus pelan-pelan. Jadi nggak bisa, langsung cepat itu nggak bisa. Ada prosesnya. Dan proses itu yang harus dinikmati. Harus dinikmati. Jadi jangan keburu-buru untuk viral, tenar gitu, jangan dulu. Soalnya gini aja lah, kalau boleh bicara muluk-muluk ya, Tuhan tuh nyiptain alam semesta ini nggak sekejap mata gitu kan. Misalkan kayak di kitab-kitab suci manapun ada hitungannya, malahan 6 masa, 6 hari gitu kan. Jadi nggak langsung sekejap gitu. Jadi segala proses itu ada tuh untuk dipelajari. Segala proses itu ada untuk dipelajari. Kayak misalkan gampangnya gitu deh. Aldino dulu ketika kuliah tuh mungkin nggak akan kepikiran ada di posisi seperti ini. Yes, Nah, iya Mas. setelah apapun Benar, yang Mas. dialami Aldino, lama-lama tuh Aldino merasakan, oh iya ya gitu. Dan selalu ada rasa penasaran, gimana rasanya kalau aku tuh nggak menyerah gitu. Lalu Iya, iya. penasaran untuk itu. Belajar. Benar. Sip ya, berbobot sekali ya. Baik, itu aja mungkin yang bisa kita obrolkan pada kesempatan kali ini. Siapa tahu nanti mungkin di lain kesempatan ada proyek barunya Mas Reza rilis, itu kita bisa bikin konten lagi. Karena keterbatasan waktu juga. Terima kasih banyak atas waktunya Mas Reza Wardana menyempatkan waktu. Padahal ngontaknya baru kemarin malam dini hari, langsung take. Wah, ini humble sekali ya Mas Reza ini. Jadi kayak kadang kan udah sibuk gitu kan. Wah, nggak ada waktu nih, nanti janjian dulu. Ini nggak, langsung oke, sore. Wah. Memudahkan saya cari bintang tamu. Oke, terima kasih atas kesempatannya, atas waktunya Mas Reza di sela-sela kesibukannya. Sukses untuk proyek-proyeknya dan tadi yang proyek baru yang masih coming soon. Moga-moga lancar mulai rilis, distribusi, dan
rezekinya dilancarkan. Oke. Ya, Baik, untuk terima kasih. penonton, silakan kritik, saran, dan komen. Siapa tahu ada bintang tamu yang ingin diwawancarai, atau mungkin ada topik yang ingin kalian ketahui, dan akan saya carikan bintang tamu. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan support channel YouTube Aldino Kamarudin, walaupun editannya biasa-biasa saja. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe kalau menurut kalian konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.